kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga siang ini dengan mengorbankan jam pelajaran 7 dan 8 kita sama-sama kembali belajar tentang satu pembelajaran praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Nurul tentang pembelajaran ini. Nah, apalagi pembelajaran jurus BK, jadi ya nanti kita diajari bagaimana cara menangani anak-anak berbakat dan bermasalah. Kemudian yang kedua pembelajaran coding yang akan disampaikan oleh Bu ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan pengarahan dari BDTK Kaltim, di mana di sini kami diminta untuk berbagi praktik baik, yaitu berkaitan dengan implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, di dalam BK itu sendiri itu ada 7 jurus Bapak Ibu, yang dimana jurus 1 yaitu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, dan kelima jalin koneksi. Ini adalah materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Sementara untuk yang ke-6 dan 7, membangun kolaborasi dan menata situasi, itu adalah di lingkup kita, Bapak Ibu Guru, yang dimana kolaborasi ini tentunya berhubungan dengan kerjasama antara guru, guru BK, wali kelas, guru wali. Kemudian artinya semua aspek yang ada di lingkup sekolah maupun kerjasama dengan orang tua. Dan menata situasi di sini artinya bagaimana mempersiapkan, menyiapkan situasi dan kondisi lingkungan sekolahnya supaya peserta didik ini nyaman. Seperti apakah mereka nyaman dan senang, happy, bahagia di sekolah? Apakah ada tindakan pembulian? Apakah sarana dan prasarana lengkap yang disediakan oleh sekolah? Ya, kemudian Bapak Ibu di sini untuk kenali potensi di sini artinya membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka baik dari segi akademik maupun non akademik. Ini nanti akan melakukan tes asesmennya yaitu melalui website Aku Pintar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, ngecek misalkan di website Aku Pintar, atau baru pertama kali mendengar? Baru pertama kali. Baik. Berikutnya adalah tumbuhkan resiliensi, yaitu membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi sulit. Jadi artinya bangkit dari keterpurukan, misalkan peserta didiknya merasa tidak mulai tidak ada rasa takut kegagalan, takut ini dan sebagainya, berarti harus dibantu dengan menumbuhkan bangkit dari rasa-rasa yang tidak membuat dia menjadi berpikiran positif seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kelola emosi. Di sini bagaimana caranya mengembangkan kemampuan
siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Dan yang keempat adalah jaga konsistensi, membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan impulsif. Jadi artinya disiplin positif. Berikutnya ada yang kelima, yaitu membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Yang keenam, membangun kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa serta antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang ketujuh adalah menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi siswa, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi itu sekilas tentang 7 jurus BK-nya. Berikutnya di dalam praktik baik yang saya lakukan di sini, saya mengambil yang pertama yaitu kenali potensi. Yang berikutnya adalah jaga konsistensi. Itu 2 jurus yang saya terapkan sementara ini di tugas praktik saya. Oke, kenapa saya mengambil itu? Karena setiap siswa memiliki potensi yang ada pada dirinya, baik dari segi akademik dan non-akademik. Hanya saja potensi tersebut perlu dikembangkan agar lebih optimal, yang dimana membutuhkan usaha dan kerja keras dan konsisten dalam melakukannya. Sama halnya dengan perilaku yang ada pada diri siswa dapat diubah dengan melakukan pembiasaan positif secara terus-menerus dengan penuh kesadaran terhadap perilaku yang ia lakukan. Baik, di dalam praktik baik yang saya lakukan, metode yang dilakukannya adalah metode belajar ARKA, yang dimana ARKA di sini yang pertama ada aktivitas, yang dimana murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu maupun secara berkelompok. Yang kedua ada refleksi, murid di sini akan diajak merefleksi aktivitas yang telah dilakukan, meliputi pemikiran dan perasaannya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Berikutnya ada K, K-nya adalah konsep, yang dimana guru memberikan informasi terkait materi dengan aktivitas yang dilakukan. Setelah melakukan refleksi, kemudian pemberian materi. Yang terakhir adalah A, yaitu aplikasi. Murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Jadi itu tadi adalah metode yang dilakukan kepada siswa, yaitu melalui metode belajar ARKA. Di depan itu sudah ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu jurus 1, kenali potensi. Aktivitasnya adalah siswa mengisi asesmen pada website Aku Pintar. Jadi di sana sudah ada terlihat mereka mengerjakannya menggunakan Chromebook. Kemudian ada ketika mereka sudah mengerjakan tes asesmennya itu, nanti hasilnya juga akan langsung keluar. Apakah termasuk di sini saya melakukan tes asesmen untuk tes gaya belajar. Jadi mereka setelah melakukan tes akan muncul hasilnya berapa persen. Apakah termasuk auditori, visual, dan kinestetik. Setelah aktivitas tadi, pemberian melakukan aktivitas tes, melakukan tes asesmen, mereka akan merefleksikan, ya, siswa melakukan refleksi terhadap hasil tes yang telah diterima, dan guru mempersilakan siswa untuk menyampaikan hasil refleksi. Jadi seperti yang tertera di depan, bahwasanya itu ada contoh refleksi yang sudah ada, kemudian ada siswa yang menyampaikan hasil refleksinya. Berikutnya adalah konsep. Tadi sudah aktivitas, kemudian refleksi, kemudian berikutnya adalah konsep. Di sini saya sebagai guru BK menyampaikan materi terkait potensi serta materi tentang gaya belajar. Pada aplikasinya, di sini guru BK membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai dengan tipe gaya belajarnya, apakah auditori, visual, maupun kinestetik. Setelah mereka menemukan strategi belajar yang sesuai dengan tipe gaya belajarnya, mereka presentasi dan hasil presentasinya ditempel di kelas. Kebetulan saya mengambil sampelnya adalah kelas 8E.
Mungkin Bapak Ibu yang mengajar kelas 8E mungkin sudah melihat hasil yang sudah ditempel di kelasnya. Jadi itu adalah hasil kerja kelompok yang dimana mereka menempelkan berkaitan dengan strategi belajarnya apa yang sesuai dengan tipe gaya belajarnya, apakah auditori dengan mengoptimalkan daya pendengarnya, kemudian visual dengan mata, dan kinestetiknya dengan gerak tubuhnya. Jadi hasil implementasi yang telah saya lakukan pada jurus 1 kenali potensi, di sini guru mengetahui macam-macam gaya belajarnya, yaitu di kelas 8E khususnya. Kemudian masing-masing murid telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajarnya yang dominan pada dirinya, apakah tipe auditori, visual maupun kinestetik. Kemudian masing-masing murid telah dapat membuat strategi belajar yang tepat sesuai dengan tipe gaya belajar yang dimilikinya. Jadi bisa dilihat kinestetik paling banyak 20 anak, kemudian auditorinya 7 anak, dan visualnya ada 5 anak. Di sini didapatkan hasilnya dari tes yang dilakukan di website Aku Pintar. Berikutnya jurus yang kedua yang saya ambil adalah jurus keempat, yaitu jaga konsistensi, yang dimana di sini aktivitasnya saya melakukan ice breaking, ya, yang dimana di sana ice breakingnya adalah membuka kepalan tangan, yang dimana kepalan tangan itu dibuka yang pertama dengan paksaan, yang kedua adalah memberikan pujian, seperti itu. Hasil refleksinya, siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dan mempersilahkan siswa untuk menyampaikan hasil refleksi. Dari hasil refleksi yang telah dilakukan, banyak siswa yang memilih langkah kedua, yaitu dengan memberikan pujian, maka akan terbuka kepalan tangannya. Sementara kalau di versi yang pertama, mereka merasa sakit Bu kalau dipaksa, seperti itu. Untuk konsepnya, di sini saya menyampaikan materi terkait 10 tombol ajaib, ya, yang dimana ada kesenangan, ya, kemudian kebebasan dan lain sebagainya. Kemudian materi paksaan versus kesadaran, serta materi tentang bagaimana kebiasaan terbentuk. Pada aplikasinya, saya membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok diberi lembar kerja setelah selesai melakukan presentasi. Jadi setelah selesai melakukan kerja kelompok, dilakukanlah presentasi, yang dimana di sana siswa diminta untuk mengubah kebiasaan buruk yang menjadi kebiasaan yang positif. Kemudian kebiasaan yang 7 hari ke belakang dan rencana kedepannya selama 7 hari. Rata-rata murid atau siswa itu mengalami 7 hari ke belakang, yaitu kebiasaan tidur yang sampai tidurnya baru jam 3 baru tidur. Nah, kemudian kami arahkan untuk bagaimana merencanakan 7 hari ke depannya supaya tidak tidur terlalu malam atau larut seperti itu. Berikut itu hasil implementasi jurus keempat, jaga konsistensi, yang dimana di sini ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang, kemudian rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Nah, rata-rata memang tidurnya sangat luar biasa sekali ternyata anak didik kita, Bapak Ibu. Tidurnya sama dari ada yang jam 3.20, jam 1.25 seperti itu. Kebanyakan memang gaming, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada juga bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu berarti harus petunjuknya harus tidak terlihat. Seperti misalnya kalau kecanduan ponsel, berarti ponselnya dimatikan, dinonaktifkan, notifikasinya juga dimatikan.
artinya tidak terlihat oleh kita, seperti itu. Kemudian untuk menumbuhkan kebiasaan baik, di sini harus petunjuknya harus jelas. Seperti contohnya ketika ada ingin melakukan kegiatan lomba lari misalkan, berarti petunjuknya harus jelas, yaitu sepatunya diletakkan di rak sepatu yang terlihat oleh kita, misalkan seperti itu, supaya ada pembiasaan yang positif bahwasanya saya akan melakukan lari seperti itu. Baik, berikutnya dukungan yang diharapkan adalah siswa dengan gaya belajar yang berbeda bisa saling menjelaskan materi satu sama lain. Contohnya siswa auditori menjelaskan lewat lisan, siswa visual membuat diagram untuk mendukung penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya membangun budaya kolaboratif antar siswa, menghargai perbedaan gaya belajar, bahwasanya tipe gaya belajar saya dengan dirinya atau teman saya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Berikutnya adalah membangun kepercayaan diri setiap siswa untuk berkontribusi dalam kelompok. Jadi adanya rasa percaya diri bahwasanya meskipun saya memiliki gaya belajar yang berbeda, saya bisa melakukan diskusi dengan baik. Berikutnya, siswa yang memiliki kesadaran diri yang baik di dalam dirinya diharapkan akan mampu memberikan dampak positif bagi sekitarnya, sehingga siswa akan memiliki disiplin positif yang baik. Berikutnya, siswa mampu melakukan pembiasaan yang baik secara terus-menerus agar kebiasaan yang buruk tidak ada di dalam dirinya. Ya, itu saja Bapak Ibu implementasi praktek baik saya berkaitan dengan 7 jurus BK yang saya ambil, yaitu tentang jurus 1 kenali potensi dan jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi kalau kita lihat dari 7 jurus kita hebat tadi, memang yang 1 sampai 5 ada di anak-anak gitu. Kalau kita membahas yang 6 dan 7, kembali menjadi tanggung jawab kita seperti Pak Zainal tadi, Niza, itu adalah aset buat kita. Aset bagaimana? Karena dari dia barangkali yang luar biasa itu di sekolah nggak pernah pakai sepatu, mana-mana cekeran gitu ya. Bapak ibunya pernah dipanggil dan juga pernah ketemu dengan saya, pada angkat tangan semua. Nah, terus kalau angkat tangan terus kita disuruh ini gitu ya. Jadi bapak ibunya itu angkat tangan juga. Waktu kenaikan kelas itu saya kemarin itu bersama juga dengan saya pun Nurul berjanji dengan sangat luar biasa, dan alhamdulillah janjinya diulangi begitu saja. Jadi memang butuh kita semua supaya bisa merubah anak itu yang tadinya mungkin belum menemukan budayanya, dengan kita sama-sama. Karena kita nggak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan anak. Memang kadang-kadang kita ada di titik terjenuh. Tapi itu bukan anak dulu juga kok, jadi kan seperti itu. Tapi kalau kita sampai di situ saja, tugas kita seperti yang telah saya sampaikan, seandainya tugas guru itu hanya mengajar saja, katanya gurunya alhamdulillah, alangkah indahnya kita, gitu kan. Tapi karena kita bukan dibarangi sih sebenarnya, karena kita peduli sebenarnya, peduli dengan masa depan anak-anak kita, peduli dengan cita-cita mereka, sehingga kita berada di situ kadang-kadang yang membahayakan diri kita sendiri. Kita marah, orang tua tidak terima, padahal kita memperhatikan masa depannya mereka. Nah, sehingga lagi menurut saya yang ke 6-7 tadi, kita tetap berkomitmen, jangan pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan dan terus mengingatkan. Karena teori tadi itu tanpa dibarengi dengan kesungguhan kita juga selaku pendidik, rasanya juga impossible untuk mendapatkan semua yang terbaik. Kalau saya tetap, ayo kita berkomitmen untuk terus mengingatkan dan jangan pernah bosan terus mengingatkan. Mudah-mudahan dari yang kita sampaikan bahwa yang tua-tua seperti yang saya, Bu Indra, yang tua-tua itu mungkin tidak pernah bosan jadi guru. Nah,
yang mudah-mudahan ayo jangan pernah juga bosan untuk jadi guru, karena kita sudah membuat pilihan untuk menjadi ibu, sehingga mudah-mudahan jadi kita di dunia besar ya, di akhirat di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Isayanto yang sudah memberikan motivasinya dan ujangannya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Nurul. Langsung saja. Jadi pada saat saya menangani beberapa kasus siswa, salah satunya adalah saya boleh panggil sebut atau namanya ya, seperti menghadapi Dion. Dion itu adalah karakternya kita tahu bahwasanya ditegur salah, tidak ditegur juga salah. Terkadang bahasa yang selayaknya tidak kita keluarkan kadang keluar. Dan dari anak itu juga terkadang ada kata-kata yang terlontar gitu kepada salah satu guru atau beberapa guru yang dia tidak suka. Nah, kira-kira jurus yang mana gitu? Jurus yang mana untuk menangani siswa ini? Karena memang apa ya? Pendekatannya seperti apa sih gitu? Gitu aja sih. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Tuni di MPD sebagai mahasiswaan. Baik, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan peserta didik, bahwasanya yang paling kita bisa lakukan adalah yang nomor 5, Bu, jalin koneksi. Begitu. Jadi koneksi antara kita sebagai seorang guru dan seorang anak didik kita berarti memang harus terikat begitu. Jadi sebenarnya ini anak ini gimana ya? Apa ketika kita sudah tahu koneksinya di bagian apa, jadi ketika mereka melakukan sesuatu hal itu kita sudah tahu, oh anak ini butuh diberikan kalimat motivasi, oh anak ini butuh diberikan motivasi, diberikan sentuhan, artinya melalui tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi di sini Bu, membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru dan orang tua serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi di sini koneksinya antara siswa, kemudian antara orang tua juga, sehingga kita tahu ini kenapa ya anaknya, latar belakangnya apa. Jadi semua hal yang berkaitan dengan siswa kita tahu. Ada lagi pertanyaan Bu? Ya, menjalin koneksi. Menjalin koneksi. Kadang menjalin koneksi ini kan, nah inilah yang kadang-kadang saya masih bingung dengan diri saya sendiri Bu. Ini Bu, dari segi kita sebagai guru juga sih ya, kan masing-masing punya gaya bahasa yang berbeda ya. Contohnya misalnya kalau anak terlambat yang ditangani sama Pak Isro, misalnya, kenapa datang? Kenapa kamu terlambat datang? Ayo anak baik, besok nggak boleh kamu. Kalau Bu Marina kan misalnya nih, Bu Marina, kenapa coba kamu bisa terlambat? Bahasa saya, terus kamu kenapa terlambat? Kan gitu kan? Nah, masing-masing gitu kan. Tetapi, nah itulah kadang-kadang kita sebagai guru pun, saya sendiri masih sulit gitu Bu untuk mengelola emosi. Kalau bahasanya netizen kepada Bu Dini itu kan, Bu Dini sering marah-marah ya, saya lah itu kan. Ya artinya
gimana sekarang jurus BK yang hebat itu gimana Bu? Ya. Baik, tadi Bu Indah menanyakan bagaimana setiap guru mempunyai gayanya masing-masing Bu ketika menghadapi murid. Ada yang lemah lembut, ada yang agak tegas, ada yang naik satu oktav lagi begitu ya. Baik, tapi intinya kenapa? Oke. Baik. Jadi setiap guru itu mempunyai gaya masing-masing ya Bu. Jadi tidak bisa kita samakan satu sama lain seperti itu. Sehingga kita memang makanya ada jurus yang ketujuh tadi Bu, menata situasi. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, nyaman ya di lingkungan sekolah ya, yaitu mulai dari kita sebagai seorang guru seperti itu. Jadi supaya nyaman peserta didiknya di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tahu bahwasanya gaya saya bagaimana. Ketika saya menyampaikan informasi bagaimana? Apakah memang harus membutuhkan kalimat yang tegas atau bagaimana? Itu tergantung situasinya. Sama halnya ketika situasinya adalah membutuhkan sarana dan prasarana itu harus lengkap, harus nyaman, tidak melukai siswa, itu juga perlu diperhatikan. Berikutnya berkaitan dengan pertanyaan tentang kalau gurunya emosian gimana Bu? Makanya ada yang ketiga, maaf, kelola emosi. Jadi di sini siswa belajar untuk mengelola emosinya. Begitupun mungkin bisa kita ambil tekniknya Bapak Ibu di dalam kelola emosi ini dengan cara, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwasanya ada teknik pernafasan mulai dari ke-10 sampai ke-1. Tarik nafas, dihembuskan dari 10 itu sampai ke-1 seperti itu, supaya ya terserah ibu mau mencoba yang mulai dari 10 atau ke 1 atau mulai dari 5 ke 1 begitu. Nah di samping itu Bu, ketika marah berarti kita harus apa Bu? Duduk. Biasanya kalau kita duduk itu akan memberikan jeda kepada diri kita. Seperti itu. Kalau masih emosi gimana Bu? Pergi dari lingkungan tersebut, menghindar, supaya kita tidak melihat, mendengar apapun yang memicu emosi tersebut. Nah, untuk siswanya nanti ada sendiri Bu. Itu untuk Bapak Ibu gurunya gitu ya. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Baik, itu saja Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya saya mengambil 2 jurus. Pertama kenali potensi melalui website Aku Pintar. Nanti kalau Bapak Ibu mau, saya juga mau Bu mencoba, monggo Bapak Ibu. Di sana websitenya gratis. Jadi di sana ada tes kemampuan, ada kecerdasan majemuk, ada linguistik, ya, kemudian interpersonal, intrapersonal, ya, kemudian tes gaya belajar. Semuanya gratis Bapak Ibu, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul yang memberikan sedikit penjelasan buat kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu jurus kita. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan
dan bersahabat, mendidik